Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Google Form. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kata, huruf, atau kalimat pada Google Form dengan catatan ada kata, huruf, atau kalimat yang dicetak tebal, dicetak miring maupun di garis bawahi, dan merupakan video kedua dari materi yang sama. Ya, di mana pada video pertama untuk membuat kata yang dicetak tebal, cetak miring maupun di garis bawahi, kita menggunakan latex untuk menyiasati fasilitas yang belum disediakan oleh Google Form. Video pertama bisa ditonton pada link YouTube di bawah ini. Ya, silakan. Nah, di sana dibahas tentang tema ini, mencetak tebal, miring maupun di garis bawahi dengan menggunakan latex. Pada video kedua ini, kita tidak akan menggunakan latex untuk membuat kata yang dicetak tebal, miring maupun di garis bawahi, tetapi kita akan menggunakan generator ya, atau generate secara online kata-kata yang akan kita cetak tebal, cetak miring maupun di garis bawahi. Tidak hanya kata, bisa kalimat juga. Nah, 3 alamat ini kita gunakan untuk memenuhi keperluan kita ketika membuat soal pada mata pelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena kata-kata cetak tebal, miring maupun di garis bawahi sering muncul pada soal pada kedua mata pelajaran tersebut. Bagaimana melakukannya? Silakan simak video tutorial ini. Saya memiliki 3 soal bahasa Indonesia dengan beberapa kata atau kalimat dicetak tebal seperti ini. Kemudian ada yang kata yang dicetak miring, lalu ada kata yang di garis bawahi. Nah, bagaimana kita membuatnya pada Google Form? Seperti yang disebutkan tadi, kita akan menggunakan 3 alamat tersebut. Saya sudah membuat template ulangan bahasa Indonesia. Ada nama siswa, kelas, dan nomor presensi siswa. Nah, kita akan memasukkan 3 pertanyaan yang tadi. Biar terpisah antara soal dengan identitas siswa yang menjawab, maka kita terlebih dahulu membuat seksi ya, add section. Kita kasih judul soal. Sebentar, undo dulu. Oke. Kita taruh di sini bagiannya di bawah presensi. Ya. Ini kalau soal. Nah, soal yang pertama adalah ini. Cermatilah paragraf berikut. Nah, kita akan mengikuti kalimat ini. Kalimat ini dicetak tebal. Ya. Oke, kita copy dulu. Nah, ya. Oke, kita coba copy dulu, salin dulu. Karena ini ada baris baru, ya ada enternya di sini, maka kita tidak bisa menggunakan kolom soal yang biasa karena tidak bisa di enter di sini seperti penjelasan pada video sebelumnya. Kita akan menaruh soal tersebut. Ini kalimat ini kita akan taruh pada bagian deskripsi dari soal ini. Oke. Nah, ingat, yang dicetak tebal adalah kalimat ini ya, cermatilah paragraf berikut. Ini dicetak tebal. Maka untuk mencetak tebal kita akan menggunakan link yang pertama ini. Ya, kita copy, salin. Nah, taruh di sini. Ya, oke. Nah, kita akan salin kalimat yang akan dicetak tebal. Ini cermatilah paragraf berikut. Ini dicetak tebal, salin, dan kita taruh di sini. Nah, pilihan pada kolom sebelah kanan itu berisi pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Kita akan menggunakan bold ya. Cetak tebal yang mana bisa menggunakan ini, yang serif tipe boldnya, ada sans, kemudian ada serif dan seterusnya. Ya, tinggal kita pilih saja. Misalnya kita akan menggunakan yang
paling atas ini, maka ini kita salin ya. Nah, Ctrl C saja atau boleh kemudian taruh di sini, ini dihapus saja. Kemudian, nah, cermatilah paragraf berikut. Ini sudah berganti menjadi kalimat yang dicetak tebal seperti soal aslinya. Ini cermatilah paragraf berikut. Kemudian yang kedua, ada kata yang dicetak miring ini, penerjemahan, kemudian ada perbukuan, penerbitan, pentertiban, apalagi penargetan dan seterusnya. Maka kata-kata yang dicetak miring ini kita copy satu persatu, tetapi kita harus ubah alamatnya. Apa alamatnya? Bahwa untuk cetak miring maka yang ini diganti, ya, boldnya diganti dengan italic ya. Kita cukup ganti saja ini. Oke, sebelum ke sini coba kita lihat dulu apakah betul sudah berubah menjadi kata yang dicetak tebal. Nah, terlihat bahwa ini kan kalimatnya dicetak tebal. Ya. Kemudian kata yang dicetak miring ya. Ini ada beberapa penerjemahan. Maka ini kita copy. Ini kita ganti dulu alamatnya. Ini cetak miring itu adalah italic text generator. Maka ini boldnya ini kita ganti dengan italic. Oke. Bold kita ganti dengan italic. Ya. Kemudian kita ambil kata yang dicetak miring, penerjemahan, taruh di sini. Nah, oke, copy. Kemudian taruh pada kata ini. Ya. Sudah langsung dia cetak miring. Kemudian kata yang kedua adalah perbukuan. Ya, ambil lagi perbukuan. Oke. Kemudian kata yang ketiga adalah pentertiban. Sama, copy lagi, masukkan ke Google Form, pentertiban berarti ini. Ya, terus ada lagi katanya apa? Penargetan. Penargetan kita pilih. Oke, ini dia. Ya. Oh, sebentar. Belum kita masukkan ke sini. Penargetan. Oke, yang terakhir adalah penyejajaran. Masukkan dulu. Ya. Dan copy lagi. Taruh di Google Form, penyejajaran. Oke. Nah, ini teksnya. Kemudian soalnya, tentu saja ini dipisah dari teksnya karena soal terpisah.
Soalnya yang mana ini? Perbaikan yang tepat pada kata-kata bercetak miring yang salah pada paragraf tersebut adalah. Kita salin, taruh di sini. Lalu pilihannya copy semua. Oke. Nah, sudah. Ya. Karena ini adalah soal atau kuis, maka jangan lupa untuk disetting sebagai kuis. Ya. Responden can see miss question, boleh. Ini nggak usah kita setting, boleh. Ini value miss question. Responden bisa melihat pertanyaan yang belum dijawab. Kita tidak pilih yang jawaban benar. Oke, save. Nah, karena ini sudah menjadi quiz, maka kita setting jawabannya, kuncinya misalnya ya. Apa ini? Penerjemahan, oke, benar. Penargetan, benar. Perbukuan, betul. Penyejajaran. Nah, ini pentertiban, ini belum kita copy, belum dicetak miring. Ya, kita ganti. Oke. Nah, misalnya jawabannya adalah B, kita setting B sebagai kunci jawaban. Ya. Sebagai kunci, kemudian poinnya misalnya 10, lalu oke. Ya. Sekarang kita cek apakah muncul perbedaan kata-katanya sudah dicetak tebal dan dicetak miring. Kita lihat di sini, kita back dulu. Lalu, nah ini sudah terlihat kata-kata yang dicetak tebal ini sudah terlihat seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat kata yang dicetak tebal maupun dicetak miring. Yang terakhir adalah kata yang dicetak kata tentu yang digaris bawahi seperti ini. Ya, ini kata naik pitam lah, ini digaris bawahi. Nah, bagaimana melakukannya? Sama caranya, kita ubah alamatnya dengan menggunakan ini. Ya. Generatornya adalah ini. Kita ganti di sini. Oke. Ya. Kita masuk dulu ke soal berikutnya. Ini misalnya adalah bukan soal pertama. Ya, ini tulis saja soal pertama di sini. Atau ini tidak usah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, soal yang berikut ini juga dalam bentuk teks, ya, teks yang ini ada perintahnya, kemudian ada isi teksnya yang dipisah oleh pergantian baris. Maka kalau kita menggunakan kolom soal yang biasa, ya, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Misalnya ini kita menggunakan kolom soal yang biasa, maka kalimat perintah cermatilah ini, nah seperti ini, dia akan menyatu dengan teks yang diberikan. Maka ini tidak bisa kita gunakan. Nah, yang kita gunakan adalah supaya tidak membuat bagian seperti ini, gunakanlah ini, ya.
Ya, add title and description. Ya, ini add title and description, ini klik. Oke. Ya, baru cantumkan soalnya, ya, copy soalnya ini. Ya. Taruh di sini. Ya. Boleh ini ditaruh di atas sebagai judul. Oke, bisa juga. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama. Nah, ini dicetak tebal. Nah, ini dicetak tebal. Maka oke, sekalian. Ini yang dicetak tebal kita belakangan ganti. Yang dicetak garis bawah adalah ini, naik hitamlah dia. Karena soalnya dicetak garis bawah dan naik hitamlah. Ini kita copy dulu. Underline ini taruh di sini. Nah, ini sudah garis bawah. Sama, tinggal salin. Taruh di sini, ganti naik hitam ini. Nah, sudah. Lalu yang ini dicetak tebal, katakanlah ini soal nomor 2. Cetak tebal ini kita ganti. Ya, alamatnya ini kita ganti. Tadi alamatnya adalah bold. Biar tidak salah kita ambil aja dari sini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini dicetak tebal. Kita cut saja, taruh di sini. Ya. Lalu ambil ini. Katakanlah kita pilih cetak tebal langsung di garis miring kayak ini. Boleh ini. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama. Boleh kita ambil yang mana-mana. Misalnya yang ini. Ya. Jadi cetak tebal langsung cetak miring. Nah, ini. Oke. Lalu kita taruh soalnya. Soalnya adalah ungkapan yang digarisbawahi pada paragraf tersebut semakna dengan. Oke, ini soalnya. Lalu jawaban. Nah, ini sudah jawaban. Ya, kita cek. Ya, nah ini sudah terlihat pada soal pertama. Kita ulang lagi, ada kata yang digaris dicetak tebal, ini cermati ini dicetak tebal, kemudian penerjemahan dicetak tebal, cetak miring, apalagi perbukuan dan seterusnya. Lalu soal yang kedua tadi di garis bawahi. Nah, ini dia, naik hitamlah dia itu di garis bawahi. Meskipun tidak sempurna garis bawahnya, tapi sudah menunjukkan perbedaan yang dimaksud, bahwa ini sudah mengacu ke soal bahwa ungkapan yang digaris bawahi yang dimaksud adalah ini, naik hitamlah dia. Ini sudah terlihat di garis bawahi. Jika tidak ingin menggunakan fungsi di garis bawahi, maka cukup menggunakan kata dicetak tebal maupun dicetak miring. Nah, demikian videonya. Untuk tutorial kali ini, bagaimana membuat kata yang dicetak tebal, cetak miring maupun di garis bawahi tanpa menggunakan latex, tanpa menggunakan screenshot. Nah, kita bisa menggunakan generator untuk membuat kata yang dicetak tebal, cetak miring maupun di garis bawahi. Semoga bermanfaat. Silahkan share dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.